Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erma Fatmawati, PGB Angkatan 9. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba menyampaikan tugas modul 1.1 demonstrasi kontekstual. Pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, anak sebagai diri pribadi dan anak sebagai makhluk sosial sebagai bagian dari masyarakat. Mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Jadi, kita sebagai guru tidak boleh memberikan paksaan kepada anak untuk menuruti apa keinginan kita. Yang kedua, student center. Model pembelajaran SEL atau Student Center Learning adalah suatu model, metode, atau pendekatan pembelajaran yang menempatkan siswa atau peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar sehingga akan mengembangkan minat, motivasi, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Jadi, pada saat guru berada di dalam kelas, ceramah tidak mendominasi proses pembelajaran. Justru, anaklah yang harus lebih aktif di dalam kelas tersebut. Yang ketiga, pengembangan bakat minat. Bakat merupakan kemampuan bawaan dari lahir, sedangkan minat terbentuk selama proses tumbuh kembang anak. Bakat yang dimiliki anak tidak selalu berhubungan dengan akademis maupun kemampuan kognitif. Namun, bakat bisa jadi berhubungan dengan hal-hal yang bersifat sosial seperti kemampuan berkomunikasi atau yang lainnya. Dalam pembelajaran di kelas, guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari siswa sehingga guru dapat mengembangkan potensi, bakat, dan minat siswa tersebut. Yang keempat, kodrat anak. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak supaya dapat mencapai kodratnya sesuai alam dan zamannya. Cara belajar murid pada masa kini tentu sangat berbeda dengan pada zaman dahulu. Salah satu contoh yang terlihat menonjol pada anak zaman sekarang yaitu anak lebih menguasai teknologi dibandingkan dengan orang tua. Untuk itu, kita sebagai guru harus bisa mengikuti proses perkembangan zaman. Kita harus adaptif terhadap perkembangan zaman sehingga tumbuh kembang anak dapat optimal. Yang kelima, asas trikon. Asas trikon menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas trikon terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Asas konsentris yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan pada kepribadian diri sendiri. Untuk kesimpulannya, pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara terlihat dari semboyan Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Jadi, dalam proses pembelajaran, murid bertindak sebagai subjek dan guru merupakan fasilitator yang memberikan motivasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.